jawab dengan suatu kondisi kenapa kemudian negara barat itu bisa menyalip Tiongkok. Nah, tahun abad 19, 20 tahun pertama Tiongkok masih kaya, kemudian disalip oleh negara barat yang dulu jauh lebih terbelakang dibandingkan dengan Tiongkok. Nah, kenapa bisa terjadi perubahan yang sedemikian drastis? Saya menemukan suatu jawaban, karena di barat sana, khususnya di Inggris, pada abad ke-18 meletus suatu revolusi yang kita kenal sebagai revolusi industri. Revolusi industri mengubah pola kerja kita dari yang awalnya pakai tangan, pakai tenaga, kemudian diubah menjadi mekanisasi, pakai mesin, ditandai dengan ditemukannya mesin uap. Sehingga kalau dulu orang bekerja pakai tenaga, kalau sekarang pakai tenaga tapi pakai tenaga mesin. Nah, itulah yang kemudian mengubah negara barat yang dulu lebih terbelakang dibandingkan dengan Tiongkok, dan Tiongkok lebih maju sehingga Tiongkok bisa disalip, karena pada abad ke-18 meletus suatu revolusi yang disebut sebagai revolusi industri. Karena revolusi industri inilah kemudian Tiongkok bisa disalip oleh barat. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kok revolusi industri tidak meletus di Tiongkok? Padahal pada zaman dinasti Song, pada abad ke-13 dan 14, teknologi Tiongkok itu jauh lebih hebat dibandingkan dengan negara-negara barat. Kita mengenal bubuk mesiu, kita mengenal penemuan kompas yang bahkan menjadikan Cheng Ho pada saat itu lebih awal puluhan tahun, bahkan ratusan tahun dibandingkan dengan Columbus yang kemudian menemukan benua Amerika. Berarti dari segi teknologi, Tiongkok itu mestinya menjadi negara pertama yang meletus revolusi industri. Tapi kenapa kok revolusi industri tidak meletus di Tiongkok? Kok malah meletus di negara barat? Nah, revolusi industri diawali dengan suatu revolusi sebelumnya yang disebut dengan revolusi sains yang meletus pada abad ke-15. Jadi harus ada revolusi sains dulu, baru bisa meletus yang disebut sebagai revolusi industri pada abad ke-18. Nah, revolusi sains ini Bapak Ibu sekalian memungkinkan suatu teknologi itu tidak didapatkan dari percobaan-percobaan di lapangan, tapi bisa dilakukan di laboratorium. Nah, Tiongkok bisa maju pada abad ke-13 dan 14 karena belum meletus revolusi sains. Karena pada saat itu yang diandalkan adalah jumlah penduduknya, bukan kualitas penduduknya. Zaman itu kuantitas penduduk penting sekali, karena dengan makin banyak penduduk otomatis akan memungkinkan suatu negara untuk melakukan percobaan dengan sebanyak mungkin. Misalnya, seorang petani bisa melakukan percobaan di ladangnya. Makin banyak petani nanti yang melakukan percobaan, dari percobaan itu mungkin muncul suatu ide-ide untuk mengupgrade suatu teknologi. Nah, sehingga pada zaman itu Tiongkok bisa maju karena penduduknya banyak sekali. Penduduk banyak memungkinkan Tiongkok terus melakukan percobaan-percobaan di lapangan. Tapi dengan meletusnya revolusi sains abad ke-15 itu, tidak diperlukan lagi, atau kuantitas penduduk tidak merupakan faktor paling utama dari kemajuan suatu negara, tapi kualitas penduduknya yang paling penting. Karena dengan satu orang saja yang melakukan percobaan misalnya di laboratorium, itu mungkin hasilnya jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan ribuan petani yang melakukan percobaan bertahun-tahun di lapangan. Berganti pola pikir, berganti suatu kondisi di mana kuantitas penduduk tidak penting lagi, berganti kepada pentingnya